Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jago TV, berjumpa lagi bersama saya Bu Zulfa di edisi spesial Ramadan. Untuk edisi kali ini saya ditemani oleh sahabat kami. Beliau adalah pembimbing PAI di SMK Negeri Jatirogo atau guru PAI di SMK Negeri Jatirogo. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Sol, bisa kenalan dulu dan disapa sahabat Jago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, nama saya Solihin SPDI, guru PAI SMKN Negeri Jatirogo. Oh, jadi Pak Solihin namanya ya. Oh, iya. Ya, hari ini kita akan ngobrol panjang sama Pak Solihin. Siap ya, Pak iya. ya? Tapi nanti jangan ngajak saya mokel ya, Pak ya. Oh, iya. Meskipun kita ngobrolnya panjang. Tadi pagi sahur kan, Pak ya? Sahur. Sahur. Enggak tanya saya sahur apa enggak itu, Pak. Oh iya, jenengan sahur Pak. Oh, alhamdulillah saya sahur. Puasanya masih aman, Pak, sampai Aman, sekarang? aman. Semoga puasa saya aman, Pak Sol aman, puasanya yang nonton juga aman sampai nanti kita bisa berbuka puasa atau sampai 30 hari ke depan sampai kita mendapatkan kemenangan di hari yang fitri gitu ya. Semoga nggak ada lupa-lupa minum atau lupa-lupa makan, pura-pura lupa ya Pak ya. Saya dulu waktu kecil pernah Pak pura-pura lupa. Pak Sol gimana? Ya pernah lupa. Oh, pernah ya. Tapi ya lupa betulan. Oh, lupa betulan. Oh, iya. Oh, makanya Pak Sol jadi guru PAI, nggak jadi guru bahasa Inggris seperti saya ya. Oke, Pak Sol. Iya. Yang pertama-tama kali ingin saya tanyakan tentang kewajiban berpuasa. Jadi siapa sih yang mewajibkan kita berpuasa itu? Yang diwajibkan berpuasa adalah orang Islam. Orang Islam. Berarti kalau non-Islam itu nggak wajib puasa. Itu nggak wajib puasa. Iya. Dan ini memang sudah dinas dalam Al-Quran ya Pak ya? Sudah dinas dalam Al-Quran. Bisa disebutkan ayatnya Pak? Dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu wajib sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, tentunya bagi orang-orang muslim. Tapi ada syarat-syarat wajibnya puasa ya Pak? Apa saja Pak selain harus Islam, apalagi Pak? Termasuk harus balik. Kalau belum balik berarti tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan puasa meskipun dia beragama Islam ya? Meskipun beragama Islam. Jadi bisa dijelaskan juga nih Pak, balik itu pengertiannya seperti apa? Balik itu kalau yang laki-laki berumur 12 tahun. Itu kalau yang laki-laki. Kalau perempuan umur 9 tahun. Iya, kalau laki-laki itu harus yang sudah disunat atau asalkan sudah berumur 12 tahun dia sudah wajib? Kalau masalah disunat atau belum disunat itu nggak ada pembahasan. Yang pasti itu adalah umur 12 tahun. Oh gitu. Akan tetapi kalau orang Islam sebelum balik itu harus disunat. Oh gitu ya Pak? Iya. Tapi kadang-kadang ada yang disunatnya kelas 6 itu kan umurnya sudah lebih dari. Lah kalau kelas 6 itu kan masih umur 12 ya, benar ya? Iya. Oh gitu ya. Meskipun dia kalau laki-laki itu baliknya salah satunya dia bermimpi basah. Misalnya dia belum bermimpi basah, apakah sudah dikatakan balik? Kalau aturan balik itu menurut umur 12 tahun. Itu kalau hitungan umur. Iya. Dan selain umur juga ada istilah sudah mimpi basah atau sudah mengeluarkan air sperma. Iya. Tuh. Jadi kalau sebelum 12 tapi sudah mimpi basah maka dia sudah bisa dikatakan balik, sehingga dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kalau yang perempuan ini ada juga yang belum berumur 9 namun sudah mengalami menstruasi. Iya, sama saja. Meskipun baru 8 tahun misalkan. Kok sudah menstruasi berarti juga wajib berpuasa. Oh begitu. Oh iya. Ya alhamdulillah. Jadi memang sejak kecil kita makanya orang tua yang mungkin nonton kita harus mengajari anak-anak kita untuk berpuasa dimulai dari puasa setengah hari mungkin ya sehingga nanti pada saatnya dia sudah balik anak-anak tidak kaget lagi untuk berpuasa. Selain muslim balik syaratnya apa lagi Pak?
Satu muslim, terus balik, terus berakal sehat. Berakal sehat. Berakal sehat. Berarti kalau akalnya nggak sehat, artinya gila. Iya. Berarti nggak wajib puasa. Kalau pura-pura gila gimana? Nah, itu yang menjadi masalah. Pura-pura gitu gila. ya. Berakal sehat. Jadi harus sehat jasmani, Iya. juga sehat rohani. Jadi yang suka jalan-jalan di pinggir jalan, ketawa-ketawa sendiri itu emang nggak wajib puasa Nggak ya. wajib puasa. Jadi sahabat Jago TV nggak usah ngiri meskipun dia KTP-nya Islam, Iya. tapi kalau akalnya nggak sehat, maka dia tidak wajib puasa. Kalau yang pengen nggak puasa jadi gila dulu kan. Apa lagi Pak? Sudah 3 itu. Iya. Jadi kalau sudah beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, maka wajib puasa. Wajib berpuasa. Jadi puasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari pertama makan dan minum. Itu pertama. Pertama-tama itu. Kemudian selain itu ya banyak menahan diri dari menjaga perbuatan maksiat. Terus berkata bohong. Iya. Dan lain-lain. Pak, katanya kalau dulu waktu saya kecil itu mungkin dari sahabat Jago TV juga sama nih. Kalau kita lagi puasa, setan-setan tuh lagi diikat gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kok ada aja sih orang yang membatalkan puasa. Itu kan katanya godaan setan. Iya. Pak, itu gimana? Katanya diikat masih goda manusia. Itu sebetulnya itu kebiasaan. Gitu. Kebiasaan karena terbiasa mengikuti hawa nafsu, meskipun nggak digoda ya tetap mengikuti hawa nafsu. Oh gitu ya. Meskipun setan udah nggak goda tapi iya. Kasihan setan ya Pak, difitnah. Iya. Nah, jadi yang suka nggak puasa terus mengkambing hitamkan ini gara-gara setan itu berarti salah ya, karena kalau bulan puasa udah nggak digoda sebenarnya Pak. Betul. Bener ya Pak? Bener diikat ya? Iya. Oh gitu. Jadi nggak takut saya kalau pergi malam-malam nggak ada setan gitu ya. Oke. Jadi menahan diri dari makan, minum dan beberapa hal yang memang membatalkan puasa dari sejak mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama ya, karena masing-masing daerah tentu berbeda sesuai dengan geografisnya seperti itu. Jadi ada lantas mungkin kita bisa bicarakan juga apa saja sih yang membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Kalau nggak disengaja berarti ya nggak batal. Boleh banget ini dicoba ya. Iya, meskipun makan 1 piring misalkan. Iya. Minum 1 gelas misalkan, tapi nggak disengaja. Oh gitu. Jadi kalau nggak sengaja makan sepiring gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau makan sepiring nih nggak sengaja, terus belum minum dia sudah inget, itu enaknya minum apa gimana Pak? Ya jangan dilanjutkan makannya atau minumnya. Ya nanti kalau haus kan habis makan gitu Kak ya. Iya. Gimana enaknya sahabat Jago TV? Kita habis makan sepiring, belum minum udah inget kalau puasa. Ini nggak enak sekali ya sepertinya. Iya, memang nggak enak. Yang enak itu habis makan, minum terus baru ingat. Nah, ini kayaknya sengaja banget kan? Iya, sengaja banget. Sengaja banget seperti masa kecil saya ya. Kalau Pak Sol jelas nggak mungkin karena terbukti sekarang jadi guru agama, pasti masa kecilnya ini sangat rajin beribadah gitu ya. Selain makan dan minum dan dengan disengaja apalagi Pak? Termasuk masuknya sesuatu pada lubang tubuh yang sambung dengan perut. Lubang tubuh yang sambung dengan perut. Contohnya mulut, hidung, telinga. Gitu. Terus lubang kubul dan dubur. Oh, jadi ada 5 lubang. Ada 2, berapa? 3, 4, 5. Iya. Ada 5 lubang saja ya. Berarti kalau banyak pertanyaan yang sering saya dengar itu, gimana kalau kita lagi puasa terus kita suntik? Gitu Pak. Suntik itu kan masuknya sesuatu bukan pada lubang yang menerus sampai perut. Berarti ya nggak membatalkan puasa. Oh gitu. Iya. Jadi kalaupun kita lagi puasa terus kita suntik nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Oh gitu. Jadi nggak masalah. Terus kalau tetes mata? Pakai obat tetes? Kalau tetes mata itu ada perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Karena apa? Karena lubang yang ada di mata ini masuk ke dalam perut apa enggak? Sampai pada perut apa enggak?
Gitu. Nah, permasalahannya di situ. Makanya ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi lebih baik kita berhati-hati saja. Sebisa mungkin ya kita tidak perlulah pakai tetes mata. Tapi jika memang sangat diperlukan, kita bisa mengambil pendapat ulama yang memperbolehkan. Soalnya kadang ada obat tetes mata itu ketika ditetesin ke mata di tenggorokan terasa pahit. Itu ada. Makanya itu ada. Sehingga itu jadi satu masalah yang masih diperbincangkan sama para ulama. Jadi sebenarnya mata itu tidak termasuk lubang yang disebutkan 5 tadi. Ada mulut, hidung, telinga, dan kubul dan kubur. Seperti itu. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Berarti ketika kita haid, nifas, kita tidak diwajibkan berpuasa. Namun harus diganti ya, Pak ya. Di hari yang lain. Di hari yang lain. Kalau misalnya orang yang sakit gitu, Pak, dan tidak bisa berpuasa, kira-kira boleh tidak berpuasa kan itu ya? Berarti artinya orang sakit sudah nggak mampu berpuasa. Iya, nggak mampu berpuasa. Ya boleh nggak berpuasa. Tapi harus diganti. Harus diganti. Di hari yang lain. Nah, misalnya kalau sakitnya yang memang dia mengharuskan dia untuk tidak berpuasa, artinya dia ya nggak bisa mengganti karena di hari-hari yang lain pun dia juga sakit. Ya, orangnya sudah sangat tua. Terkadang ada penyakit tertentu kan yang memang dia nggak kuat untuk berpuasa, itu bisa diganti. Bagaimana cara menggantinya? Kalau sudah tua atau ada penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, tetap boleh tidak berpuasa. Terus nanti diganti di lain waktu, yang menggantikan adalah bisa diwakili. Oh, bisa diwakili. Bisa diwakili. Atau membayar fidyah. Membayar fidyah sebanyak kalau misalnya dia 1 hari nggak puasa gitu. Kalau 1 harinya itu hitungannya 1 sok. 1 sok lah. 1 sok ini pasti sahabat Jago TV bingung nih, 1 sok itu seberapa? Kalau dijadiin ke satuan kilo misalnya. Kalau ukuran 1 sok itu sebetulnya itu adalah ukuran waktu zaman Nabi. Zaman Nabi. Iya. Kalau istilah di Indonesia itu bisa diartikan 1 sok itu 1 makanan 1 orang. Oh gitu. Jadi sepiring makanannya orang begitu ya. Jadi bisa dikira-kira sendiri, dikonversi ke ukuran sekarang itu berapa gitu ya. Terus umumnya ketika 1 sok itu diumumkan 1 kilo gitu. Oh begitu. Kalau 1 sok diumumkan 1 kilo. Oh iya. Jadi kalau dia misalnya 30 hari tidak berpuasa, maka dia berkewajiban membayar fidyah dari 1 sok dikalikan 30 gitu ya tadi. Betul. Tapi tentu itu syaratnya ketat ya. Jadi tidak asal kamu nggak puasa terus milih bayar aja cuma 30 kilo gitu ya. Murah ternyata. Tentu hukum kita tidak sedemikian mudahnya. Artinya ada kemudahan namun ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Memang dia benar-benar tidak bisa mengganti karena kondisi kesehatan. Gitu ya, Pak ya? Iya. Kemudian ini Pak, saya yang pernah tahu juga ibu hamil itu gimana Pak? Ibu hamil itu tetap wajib berpuasa atau boleh tidak berpuasa? Ibu hamil terkadang kan ada karena hamil terus nggak puasa. Sebetulnya itu gini, sebetulnya itu tergantung niatnya. Nggak puasa itu karena apa? Karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan anaknya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya. Itu hukumnya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Kalau misal mengkhawatirkan dirinya sendiri? Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, itu boleh tidak berpuasa dan besok di lain hari cukup berpuasa saja. Berpuasa saja, kayak mengganti puasa yang ditinggalkan gitu saja ya Pak. Kalau yang dikhawatirkan anaknya? Kalau yang dikhawatirkan anaknya itu harus mengganti puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Oh begitu. Jadi justru kalau yang dikhawatirkan anaknya malah ada fidyah yang harus dibayar. Kalau dia mengkhawatirkan kesehatan dia sendiri cukup membayar
puasa saja. Yang terakhir kita mengkhawatirkan dua-duanya nih, kesehatan ibunya juga kesehatan anaknya. Itu gimana? Kalau mengkhawatirkan kedua-duanya sama dengan mengkhawatirkan anaknya. Oh begitu. Berarti harus kedua-duanya. Ya, kita puasa di lain hari juga dan puasa juga membayar fidyah. Dan juga membayar fidyah. Jadi begitu sahabat Jogo TV, ketika ibu hamil kemudian dia mengkhawatirkan dirinya sendiri akan kesehatannya sehingga dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti di lain waktu di saat dia sudah tidak hamil lagi. Sedangkan ketika yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka selain mengganti berpuasa, dia juga wajib membayar fidyah. Jika yang dikhawatirkan adalah kesehatan kedua-duanya, maka hukumnya sama dengan mengkhawatirkan anaknya. Seperti itu. Jadi harus berpuasa juga membayar fidyah. Oke. Ada lagi ruksoh atau keringanan yang diberikan pada orang yang melakukan safar atau musafir ya Pak? Iya, itu betul. Itu syaratnya sampai seberapa jauh Pak itu perjalanannya? Syaratnya kalau musafir itu sampai 80 kilo. Kalau dari Jatirogo kira-kira sampai mana Pak? Jatirogo misalkan ke Surabaya itu sudah lebih. Sudah lebih ya? Sudah lebih. Lamongan udah boleh batal kan? Lamongan berapa kilo itu? Lamongan berapa kilo ya? Berapa kilo nih sahabat kru? Kita ke Lamongan berapa kilo dari Jatirogo? Ada 80 kilo nggak? Tapi kelihatannya Lamongan sampai sini ya sekitar itu 80-an kilo. Jadi kalau sahabat Jago TV atau kru Jago TV perjalanan ke Lamongan bisa itu batalin puasa ya. Siap katanya gitu. Siap batal tapi juga harus mengganti lain hari. Jangan batalnya aja yang di highlight, gantinya itu yang kadang-kadang berat sampai sudah mau puasa padahal waktunya setahun. Entahlah besok pas Rejab, entahlah besok pas Saban, ternyata udah besok mau Ramadan aja belum selesai hutang-hutangnya ya. Karena saya perempuan pasti punya hutang gitu ya. Kadang-kadang kita inilah pengennya itu kalau habis Lebaran besoknya puasa. Karena kalau nggak gitu biasanya males gitu ya. Jadi kalau salah satu yang dapat ruksoh nggak puasa tadi ada ibu hamil, kemudian seorang musafir atau orang yang sakit juga boleh tidak berpuasa, namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu tadi ya Pak ya. Agar puasa atau Ramadan kita penuh dengan makna, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kira-kira apa saja sih Pak giat-giat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Karena katanya kalau ibadahnya di bulan Ramadan itu kan pahalanya berlipat ganda. Kira-kira ibadah-ibadah apa yang mungkin sangat dianjurkan di bulan Ramadan? Yaitu ibadah-ibadah sunnah. Yang utama adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu yang pertama. Ibadah sunnah muakkad ya. Terus ibadah-ibadah yang lain termasuk sholat sunnah yang lain itu juga dianjurkan. Terus kemudian memperbanyak bersedekah. Boleh. Saya dikasih sedekah, saya boleh dikasih sedekah. Iya, bersedekah, kemudian sholat tarawih, tadarus tentu saja ya Pak ya. Tadarus. Biasanya tuh kalau mulai bulan Ramadan itu suasana vibes-nya itu sudah jadi Islami ya. Penuh dengan banyak orang bagi-bagi takjil ya itu ya, sedekah ya bagi takjil. Terus yang tadinya biasanya nggak pakai hijab itu anak-anak muda, terus sekarang kalau nongkrong atau ngabuburit itu pada pakai hijab ya Pak ya. Termasuk kalau warung-warung itu banyak yang pakai hijab kalau puasa. Iya ya, tahu ya kru ya, warung-warung pakai hijab setiap bulan puasa, warungnya yang pakai hijab. Nah itu gara-gara banyak yang ya begitulah ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Tak terasa ini sudah durasi katanya ya. Durasi tadi sudah banyak yang kita bahas, mulai dari kewajiban berpuasa, syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk sesuatu yang kita kira itu membatalkan ternyata tidak, seperti suntik, kemudian tetes mata tadi ya. Baik sahabat Jago TV, kiranya di edisi puasa hari pertama ini cukup, karena nanti kalau lama-lama sepertinya saya akan buka puasa setengah hari ya. Terima kasih Pak Solihin atas kebersamaannya. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan selamat puasa dulu sama-sama. Kami dari Jago TV mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.